Selamat siang Kak. Selamat siang. Dengan Kak siapa? Aku di Dengan Kak Dewi. Oh iya, Kak Dewi kemarin udah ngisi ini ya, Google Form yang udah saya kasih itu. sudah. Jadi sebelum mulai saya mau kasih beberapa hal untuk pelajaran konseling ini. Untuk yang pertama saya izin bawa catatan untuk mencatat hal-hal penting biar nggak kelewatan. Terus yang kedua, di sini Kak Dewi bebas cerita apapun, jadi bisa jadi diri sendiri dulu. Yang ketiga, Kak Dewi nggak perlu khawatir cerita ini bakal saya kasih tahu ke siapapun. Jadi ceritanya bersifat rahasia. Gimana sudah? Oke. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik sih. Baik. Singkatnya apa? Anak motor. Motor sendiri. Sama teman kita. Tapi habis dari mana sama teman tadi? Enggak dari kos aja gitu. Kebetulan emang bareng aja. Nah, tapi gimana nih? Sekarang kesibukannya lagi kuliah, kerja atau seperti? Kesibukannya kuliah sih, apalagi kayak semester 3 kebetulan aku, jadi kayak banyak banget gebrakan, dan karena aku juga ikut organisasi, jadi kayak lebih sibuk aja sih, kayak udah tugasnya banyak, terus menghadapi dosen juga, terus juga harus ngurus organisasi yang kegiatannya banyak. Jadi lumayan repot lah ya semester ini. Sangat. Tapi kadang sih memang Aku aslinya Tangerang. Kalau sini dari Tangerang itu berapa jam biasanya? kalau tergantung kendaraannya, tapi kalau misalnya naik kereta itu biasanya bisa 10 dan paling lama itu ada yang 12 jam. 10 sampai 12 kalau kereta. Misal kendaraan lain mungkin mobil. Mobil mungkin bisa 12 jam, tergantung dari kecepatan mobilnya satu, macetnya, sama berhentinya. Kan biasanya yang lama itu di bagian istirahat. Tapi kehidupan kamu sama, tidak ada masalah gitu. Di pertemanan mungkin. Enggak sih kalau di pertemanan aman. Tapi kalau di aku nggak aman ya. Ya aman nggak aman sih, karena kan jadi semua tergantung dari tugasnya juga, apa ngebagi waktunya gimana. Tapi emang kesal sama dosen itu biasanya dosen-dosen yang ngapain suka bisa kesel gitu. Mungkin kayak ini ya, suka mungkin kalau udah ganti jadwal oke, tapi kayak ketentuan tugasnya itu biasanya ganti-ganti. Jadi misalkan minggu ini ditugasin formatnya A gitu, terus nanti minggu depan setelah kita presentasi tiba-tiba diganti ke B, dan begitu pun minggu-minggu selanjutnya gitu. Jadi kita tuh selalu merevisi hal yang sebenarnya tuh udah benar, tapi kayak direvisi terus gitu loh, sampai yang nggak tahu kapan gitu. Jadi tuh yang bikin tugasnya itu merasa lebih lama dan lebih beban sih. Jadi dosennya banyak mau gitu ya. Iya banyak mau. Tapi cuma beberapa atau itu cuma 1-2 atau hampir semua? Beberapa aja sih. Beberapa aja. Tapi sering kesel nggak kalau kayak gitu? Ya kesel sih, tapi ya mau gimana lagi, kan ini kan kita juga mahasiswa, jadi ya mau nggak mau mengikuti kata dosen aja gitu. Yang penting tugasnya selesai, walaupun pasti kayak suka capek, terus kayak pengen nangis, tapi kayak gimana gitu kalau mau nangis kan buang-buang waktu takutnya. Terus juga kalau mau ngeluh doang nggak dikerjain ya tambah beban juga gitu, jadi mending ngerjain tapi sambil musik gitu. Saya tapi sambil musuh. Yang penting selesai gitu ya. Yang penting selesai dan benar gitu. Kan kita kan ini ya, kayak nanti minggu depan ada revisi lagi gitu loh. Jadi kayak di otak tuh selalu mikir paling besok bisa revisi diri sekalian aja, kayak emang tuh udah capek banget buat kerjain itu. Tapi kan tadi sih Tangerang itu
berapa bulan sekali atau emang pas libur semester aja? Kan jauh juga dan lumayan kan gitu. Iya, itu sebenarnya tergantung sih dari kesibukan juga. Kayak kalau semester 1 itu aku pernah 2 kali atau 3 kali pulang karena kan habis ospek ada jeda libur, terus waktu itu minggu tengah juga aku pulang gitu. Kalau semester 2 itu aku nggak pulang sama sekali, jadi kayak karena waktu itu kan liburan juga, jadi orang tua aku yang nganterin aku ke sini gitu. Terus semester 3 ini aku udah 3 kali pulang. 3 kali? Lebih banyak kan? Iya, karena mungkin karena libur kan jedanya semester 2 sama semester 3 itu kan lama, kayak sekitar 3 bulan liburnya. Jadi kayak karena aku udah terbiasa di rumah, kayak ya ada ya ramai aja sih, kayak mungkin setiap sore ada orang tua aku di rumah. Terus kalau di rumah sendiri pun ya masih ada, aku juga punya hewan peliharaan gitu loh, jadi kayak masih ada yang bisa aku lakuin gitu. Nah, kalau di kos kan kayak aku ngapain ya selain bersih-bersih gitu. Dan kalau makan pun aku harus mikir, misalkan aku belum belanja, otomatis aku nggak bisa masak. Kalau aku mau beli makan dulu, aku harus keluar. Kalau GoFood itu lebih mahal biayanya biasanya, jadi kayak terlalu banyak mikir gitu loh, jadi kayak capek aja. Terus akhirnya waktu hari ketiga, pokoknya aku kesini itu cuma karena mau ada ospek prodi, karena aku panitia, jadi mau nggak mau aku harus tanggung jawab dan aku harus pulang. Terus karena jedanya masih ada libur seminggu, ya aku pulang lagi karena aku udah nggak kuat. Kayak 3 hari itu selama aku di sini kayak nangis terus gitu. Jadi orang tua aku mungkin juga nggak tega, ya udah akhirnya aku pulang, terus balik lagi, terus masih sama lagi aku pulang lagi, sama lagi gitu. Ya sebelumnya ini sih Pak, Kak Dia bisa panggil Kak Mas aja, bisa Mas Musa sih. Oke, Kak atau Mas terserah. bebas ya. Bebas. Oke. Tapi kan Kak Dia punya peliharaan. Itu apa sih, jenis kucing? Hamster. Hamster? Ya. Kalau nggak kucing? Oh, nggak boleh kucing. Nggak boleh. Karena kucing sebenarnya tuh kayak kan kebetulan kan di komplek, jadi kayak kucing tuh kadang cuma ke rumah buat makan aja gitu loh. Kan ibu aku nggak suka, nggak begitu suka sama bulu kucing gitu. Pokoknya hewan-hewan berbulu sebenarnya nggak begitu suka. Tapi kan kalau kucing itu kayak misalkan kotorannya itu kan agak lumayan bau gitu loh, jadi kayak nggak suka. Akhirnya ibuku cuma bilang kayak ya udah nggak apa-apa, tapi asalkan ngasih makan aja gitu. Ya itu akhirnya aku pelihara hamster beberapa kali sih. Kayak awalnya les pasang, terus beranak jadi berapa, sekarang 20. Cepet ya itu. Iya, jedanya tuh sebulan sebenarnya kayak. Tapi ya nggak semuanya hidup ya, kayak misalkan sekali beranak itu misalkan 10, tapi nggak 10-10-nya hidup. Jadi kayak misalkan satu yang tinggal 6, tinggal ini gitu loh. Jadi nggak semuanya hidup gitu. Dan jedanya kalau emang tetap disatuin betina sama jantannya itu kayak jedanya paling sebulan sebulan. Semoga nggak lama gitu, karena udah banyak banget. Dan kebetulan jenisnya itu Syrian. Anak Syrian itu kan lebih besar dan lebih agak bau gitu loh, jadi agak lumayan. Berarti awal cuma beli sepasang, tahu-tahu beranak gitu. Iya, itu sebenarnya karena tiba-tiba bapakku aja sih yang beli. Kayak aku cuma bilang ini lucu gitu, tapi tahu-tahu dibeli karena kan harganya juga murah gitu. Iya udah dibeli. Tapi Kak Dewi kalau tadi kan semester 3 kan lumayan bikin kewalahan lah ya. Itu biasanya kalau lagi pusing tugas atau lagi stres tuh lebih pilih cerita atau kayak ya udahlah kerjain gitu, atau mungkin cerita dulu baru kerjain. Tergantung biasanya, karena aku tuh biasanya ngobrol sama teman-temanku, kayak ibaratnya kayak miso aja sih. Karena ya emang capek ngerjain tugas, tapi ya mau gak mau harus tanggung jawab sama apa yang udah dilakuin gitu loh. Ya udah kayak kita misalkan habis matkul kita makan sambil kita cerita-cerita, habis itu kita pulang. Pas pulang ya udah aku
biasanya sih langsung ke, biasanya aku lebih suka ngerjain tugas di luar, jadi kayak aku lebih pilih ngerjain tugas di luar semampuku sampai aku capek. Besok kalau emang udah nggak kuat udah aku pulang gitu. Jadi kayak ya kayak gitu terus siklusnya, karena kalau aku ngerasa kalau aku ngerjain di kos itu pasti lebih lama dan aku bawaannya tidur terus. Tapi pernah nggak sampai aduh tugasnya banyak banget aku pengen nangis gitu? Ya kalau itu sering sih, tapi kayak aku nggak dan kayak nggak main nangis aja, kayak ada beberapa saat yang aku bener capek ya aku mau nangis, tapi kayak dia kayak nangis bentar gitu, kayak dia 10 menit oke lah untuk mengeluarkan emosi gitu. Apalagi mungkin kalau biasanya kalau lagi mau high itu kan bener sensitif ya, kayak udah ngeliat list tugas aja tuh udah capek gitu. Jadi ya mau nggak mau kadang aku nangis dulu sebentar aja terus, tapi kayak itu cuma kehitung jari sih selama semester 3 ini, jadi lebih kayak banyak ngerjain terus habis itu baru kayak udah bener dapet aku bisa nangis dimana aja. Banyak mendem ya? Banyak, karena takut buang-buang waktu juga, karena menurutku nangis kan nggak mungkin bisa, kalau aku ya aku nggak bisa sambil ngerjain tugas. Mungkin orang-orang ada yang bisa kayak nangis tapi sambil ngerjain tugas, tapi aku enggak, karena kayak menurutku aku ngerjain tugas tapi sambil nangis itu kayak nggak apa ya, nggak maksimal gitu. Berarti kan banyak mendem tapi jarang menangis gitu ya? Atau gimana? Jarang sih, Jarang. cuma terjadi mungkin sekali doang. Tapi hubungan sama keluarga gimana nih? Bukan sama orang tua atau punya kakak atau adik? Baik sih kalau sama orang tua, tapi kalau mungkin kayak aku bisa sedikit flashback kenapa aku bisa apa ya, bisa mendem perasaan itu. Karena kan aku punya kakak dan kita kan kebetulan perempuan sama-sama perempuan, jaraknya juga lumayan 7 tahun, jadi kan perbedaannya cukup lumayan gitu. Jadi karena dulu kita satu kamar dan kebetulan kakakku tuh tipe orang yang gampang mengeluarkan emosinya gitu, entah dia marah, entah dia nangis atau apa gitu. Dan aku tuh ngerasa karena kita satu kamar dan kadang dia suka nangis malam-malam, aku ngerasa keganggu gitu loh. Terus sampai aku mikir ini kalau aku nangis kayak ganggu orang banget, kalau aku marah-marah juga kayak ganggu orang. Terus juga kalau apa ya, misalkan aku nangis tapi tugasku tuh kayak nangisnya lama, kayak kakakku tuh dulu nangisnya lama banget, kayak sejam, bisa 2 jam. Jadi kayak menurutku tuh waktunya tuh terbuang sangat banyak sampai tugas itu nggak dikerjain. Terus pas ngerjain tugas ya dia ngomong kenapa sih tugasnya nggak selesai gitu, dan dalam keadaan habis nangis padahal dia sendiri yang buang-buang waktu karena nangis gitu. Jadi aku mikir kayaknya mungkin pas aku SMA atau pas aku kuliah kalau banyak tugas mending aku kerjain dulu secapeknya, terus habis itu tidur. Kalau bisa jangan buang-buang waktu untuk nangis gitu. Jadi kalau lebih baik dipendam, karena aku mikir kayak yang penting dipendam dulu, nanti masalah keluarnya kapan tuh belakangan, sampai aku nggak mikir ke sana gitu. Jadi pernah suatu waktu aku capeknya banget itu karena udah aku ngerjain tugasnya di luar, jadi nggak sengaja aku nangis gitu. Dan ya aku langsung kayak ngakak aja, kayak tetap ditahan nangisnya, tapi ya kayak sedikit banget lega karena ada Berarti kayak bom waktu sistemnya. nggak suka nangis karena pusing juga kan kalau nangis kelamaan. Iya, di kepala agak cerat-cerat dikit sih. Iya, berat. Jadi kayak apalagi aku sendiri di sini, terus kalau kesana nangis terus pusing. Aku kalau sakit agak manja dan harus diurusin gitu loh. Jadi karena aku sendiri, jadi daripada aku kesiksa sendiri, jadi ini aku nggak usah nangis. Tapi frekuensi apa meledaknya tuh sering nggak atau cuma jarang-jarang? Mungkin agak sering tapi nggak sampai yang
Jadi kayak aku mikir kalau aku pasti rapat tugas rapat nugas rapat. Jadi kalau semisal aku nangis tuh gak selesai semuanya. Jadi aku lebih milih untuk tidur daripada aku alihin semuanya. Ya asalnya nyakitin diri sendiri sih. Kayak misalnya aku mau pedas, aku kalau pengen gak mau nyakitin diri sendiri, aku balikin moodnya entah aku minum manis-manis atau aku beli jajan manis. Jadi karena sibuk itu jadi mungkin ini nggak sempat buat ngeluarin emosi. Iya, nggak sempat. Soalnya harusnya bisa aja sih, cuma kayak daripada tambah capek. Tapi teman-temannya Kak Dewi tahu kalau Kak Dewi lagi belum suka. Biasanya aku cuma cerita ke satu temanku aja sih, karena kan kita emang cukup dekat dan dia juga suka cerita, kayak misalkan dia juga sama-sama capek, kalau ada apa-apa juga cerita, jadi kita saling cerita. Udah gitu aja, kayak aku cuma bilang pengen nangis, tapi aku nggak nangis, tapi aku cuma bilang aku pengen nangis. Dia pengen banget nangis tapi nggak mau aja. Berarti nih Kak Dewi ini mikirnya kayak buat apa aku nangis? Aku cerita ke dapat orang gitu. Tapi selain dari interaksi dengan kakak, mungkin ada yang dari sumber lain, pertemanan atau saudara-saudara. Sejauh ini penyebab utamanya cuma itu aja sih, kayak untuk pertemanan itu kayak aku masih stabil gitu, karena kan aku juga lumayan ini ya, waktu awal-awal itu agak pemilih untuk berteman gitu. Tapi kalau sekarang ya teman siapa aja, tapi kalau untuk yang dekat itu juga tetap dipilih gitu. Jadi aku masih bisa stabil untuk kontrol emosi. Berarti memfilter teman-teman yang sekiranya bisa dimasukkan ke kategori teman dekat gitu. Tapi yang habisnya Kak Dewi masukin ke teman dekat tuh gendernya bebas atau cuma cewek aja? Yang penting cewek, tapi kalau emang cowok sih enggak, tergantung juga emang bisa dipercaya atau enggak gitu. Pasti sih itu aja, karena menurutku gak masalah kasih kepercayaan ke orang lain gitu. Tapi kalau emang adanya yang gimana ya udah. Tapi mikir gitu pernah menikah di kecelakaan sama orang kan? Pernah sih waktu itu, tapi nggak cuma bisa kecewa itu, karena masih bisa ini. Jadi kayak waktu itu aku capek, aku nangis, kayak aku cerita aja cerita ke temanku, tapi itu sebenarnya cerita itu agak sedikit ini ya, kayak apa sih, lumayan sensitif gitu loh untuk ceritakan ke orang lain. Tapi dia malah ceritain ke teman dekatnya lagi gitu loh. Jadi otomatis ceritaku yang harusnya cuma diaktif aja, malah dia kasih tahu ke orang lain, dan orang lain itu yang ngasih tahu ke orang lain sampai akhirnya sebar. Nah, itu yang aku nggak suka gitu loh, jadi bikin aku tuh. Ya ini waktunya 60 menit ya, hampir 30 sampai 60 menit. Terus tadi Kak Dewi kan mulai berarti dari umur kapan itu kamar sama kakak? Dia dari kecil Kecilnya? kecil dari TK. TK. Tapi ya kalau TK, SD, TK terus SD kelas 1, 2, 3 itu kadang sesekali ke sama orang tua gitu sesekali aja. Tapi kalau udah kelas 4 SD itu kayaknya udah emang full di kamar sama kakak gitu. Itu berlangsung berapa lama? Berarti sampai kan udah 7 tahun, berarti ya sekitar aku SMP kelas berapa ya itu? Kelas 8 atau kelas 9, pokoknya sebelum COVID itu apa namanya, kita udah bisa kamar karena kakakku kan juga nggak kuliah gitu kan, jadi ya aku di kamar sendiri waktu SMP masuk gitu. Jadi kurang lebih kelas 4 SD. Itu yang benar full, tapi emang sering ini sih, walaupun emang dari kecil TK itu emang sering di kamar, tapi ya itu
hitungannya udah cukup ini sih membuat aku jadi memendam emosi gitu. Jadi dengan perilaku kakaknya Kak Dewi yang ekspresif banget itu bikin Kak Dewi kayak aduh kok kayaknya kalau begini kayak ganggu gitu. Iya, ganggu orang lain, yang kayak orangnya juga jadi nggak enakan. Sebenarnya aku pernah sih kayak bilang kayak nggak mau ngebantu sih niatnya kayak kenapa gitu cerita. Tapi cara dia cerita itu tuh kayak marahin aku gitu. Jadi kayak ya kan aku cuma mau bantu tapi kenapa aku kesannya dimarahin gitu. Dan egonya emang karena egonya itu tinggi banget ya, jadi mau nggak mau aku harus turun terus gitu untuk menstabilkan suasana gitu. Itu yang cerita tuh kakaknya Kak Dewi. Berarti cara penyampaiannya juga full emosi gitu ya. Iya, karena kan mungkin aku tanyanya pas dia emang lagi kayaknya butuh temen cerita gitu, tapi cara dia ceritanya salah gitu. Agak membentak juga, karena aku nggak suka dimarahin, karena orang tua aku juga nggak pernah marahin yang sampai membentak gitu loh. Ya wajar aja sih kalau rasa aduh kok kayak didengerin gitu ya. Tapi orang Kak Dewi juga mungkin sering pernah cerita ke orang tua atau cuma malah gak pernah? Paling kalau cerita cuma ini sih, kan biasanya emang kita suka cerita keseharian aja gitu loh. Kalau untuk masalah yang benar pribadi tuh jarang gitu. Baru kapan ya? Waktu semester 3 ini aku ngomong itu aku cerita kayak aku capek gitu aja. Berarti cerita cuma sebatas aku capek gitu aja. Capeknya tuh kayak aku cerita kayak aku capek, kayak pengen nggak lanjut kuliah, pengen di rumah. Karena mungkin kelamaan di rumah, jadi kayak aku lebih nyaman di rumah gitu. Tapi ya udah terlanjur di sini juga, apa gitu. Itu pertama kali aku nangis semacam itu. Karena beneran kayak aku yang ceritain bener dalam gitu loh. Kalau yang lain kan cuma oh aku habis kuliah kayak gini, habis sekolah kayak gini, udah gitu aja gitu. Kalau ada masalah oh sama teman sekolah aku kayak gini udah gitu aja. Berarti sering cerita ke orang tua tapi gak terlalu dalam gitu ya. Tapi pas Kak Dewi cerita respon orang tua ini gimana, menenangkan atau kayak diem atau malah marahin gitu? Marahin sih enggak ya, lebih kayak dibilang misalkan aku di video sama orang lain gitu, aku dengar dari temanku, jadi temanku cerita kamu lo diomongin sama orang lain gitu. Terus ya ibuku cuma bilang ya udah bodo amatin aja, kan nggak ngaruh ke kita juga gitu. Jadi ibuku tuh ibaratnya ngasih pesan kayak jangan terlalu peduli sama orang lain yang ngomongin yang enggak gitu, kan itu kan nggak tentu benar, belum tentu benar. Jadi kayak ya udah bodo amat aja cuek gitu. Tapi kalau emang konteksnya beda ya nggak sampai dijudge gitu sih. Ya dimarahin tuh enggak, karena mungkin karena kedua orang tua dulu, jadi kayak tahu caranya untuk menghadapi anak-anak gitu seperti apa. Kayak mungkin kan udah nyoba ke beberapa anak di sekolahnya, kayak misalkan oh ada masalah ini coba pakai treatment A, oh ternyata nggak efektif jadi ganti B. Jadi pas nerapin di rumah ya sesuai dengan treatment yang berhasil gitu loh. Dua-duanya guru? SMP, SD, SMA? Kalau bapakku sekarang SMP, kalau ibuku sekarang, kalau waktu dulu aku cerita tuh SMA, tapi kalau sekarang SD. Tapi Kak Dewi pernah merasa ada yang aneh nggak sama pikirannya Kak Dewi? Aduh, aku pengen cerita tapi takut ganggu orang nih. Itu sering sih, sering. Jadi kayak aku lebih milih diem sendiri di kos. Tapi kadang di kos pun juga mereka takut terganggu gitu, karena kan emang nggak pendam suara. Jadi takutnya aku nangis, misalnya aku pengen nangis sambil teriak gitu nggak bisa. Jadi kalau aku nangis sudah nangisnya tuh biasanya aku tutupin mata apa, jadi kayak biar aku kalau nggak bisa teriak gitu deh. Tapi tetap nangis yang sambil nangis gitu. Tapi kayak tetap aja aku ngerasa kayak ini ganggu orang gitu. Padahal sebenarnya kayaknya orang pun nggak peduli kalau aku nangis juga gitu. Jadi ya nggak tahu sih.
mikir hal yang aku luapin emosinya tuh bakal mengganggu. Tapi itu kan berarti itu Muna sering kali kadang, aduh aku pengen cerita nih tapi aku takut ganggu, tapi kadang pengen dan ini nangis gitu. Tapi itu berarti udah berapa lama? Berarti SD sampai sekarang kayak gitu. Kalau SD mungkin masih stabil ya, karena belum begitu ngerti sama mental health gitu. Tapi pas SMP, pas COVID itu kan mungkin karena lebih sering juga main sosmed, dia udah mulai terbuka masalah kesehatan mental gitu. Terus SMA juga, mungkin lebih ke SMA sih, karena jujur SMA aku menurut tuh cukup padat, apalagi kalau udah kelas 12 waktu itu. Aku kayak harusnya kan karena jauh ya sekolahnya, jadi aku jam 4 pagi tuh biasanya udah bangun jam setengah 5, udah bangun, udah mandi, udah siap-siap, terus kayak berangkat ke sekolah tuh jam 5:15 tuh aku berangkat, karena kan masuknya setengah 7. Pagi banget sih. Ya masuknya setengah 7, jadi memang harus pagi. Terus selesai sekolah itu jam 3. Terus kalau aku ada les, aku pulang jam 8 dan sampai rumah bisa jam 9 malam, dan itu juga belum ngerjain tugas. Jadi kayak aku nggak ada waktu untuk meluapkan emosi itu gitu, kecuali mungkin emang nggak les gitu. Jadi pulang sekolah sore langsung pulang, itu masih ada waktu untuk kayak aku ngomong sama diriku sendiri gitu. Tapi kalau untuk nangis jarang, karena aku merasa kan ini di rumah ada ibu sama bapak, takutnya kelihatan kalau aku harus nangis gitu. Berarti Kak Dewi mikirnya sering takut nih. Tapi ngerasa ini nggak malu nggak kalau ketawa nangis depan orang tua? Malu. Itu selain ngerasa sakit hati juga ngerasa malu gitu. Karena takutnya ditanya kenapa, kan kadang kalau misalkan lagi sensitif terus ditanya kenapa, itu kadang nangis gitu, tanggapan nangis. Jadi ya lebih baik aku nggak nangis. Kali kalau nangis tuh kayak aku ngeliat orang tua aku udah pada tidur di kamar, jadi ya udah aku nangis. Tapi ya terus langsung tidur gitu. Tapi keyakinannya apa? Kak Dewi percaya pernyataan kalau aku nangis itu mengganggu itu udah mengganggu apa di kehidupan sehari-hari, mungkin di kehidupan kampus atau di kehidupan sosial gitu. Kalau di konselor tuh aku juga merasa keganggu sih, kayak apa ya, menurutku nangis untuk orang lain aku ngerasa ya nggak apa-apa, tapi nggak tahu kenapa kalau untuk diri sendiri aku ngerasa gini. Mungkin orang lain nangis depanku, dia butuh aku gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau aku misalkan mau ke orang lain, aku bener-bener mikir berkali-kali gitu loh, nah, ini nggak apa-apa nggak ya, ini nggak apa-apa nggak ya gitu. Karena mungkin orang lain mungkin nggak apa-apa gitu, orang temanku ini yang aku percaya ini nggak apa-apa kalau misalkan aku nangis sama dia atau apa, itu nggak apa-apa. Tapi aku tetap merasa ada kayak kayaknya ganggu deh. Sempat ada pengen ini nggak kebiasaan buat nggak mikir oh iya kalau nangis itu mengganggu gitu. Jadi aku pengen banget gimana caranya ngubah mindset aku, kayak sebenarnya nangis tuh nggak apa-apa, tapi aku nggak tahu caranya gimana gitu. Karena udah dari kecil, jadi aku nggak tahu harus gimana caranya untuk nggak apa-apa nih, nggak apa-apa, tapi tetap aja gitu nggak bisa. Aja bisa. Berarti sudah ada apa ya, rasa ini kok mengganggu ya, tapi mau berubah tuh kok susah gitu. Tapi untuk saat ini ya, emosi sama perilakunya Kak Dewi itu ada rasa yang mengganggu nggak, mengganggu kehidupan sehari-hari akibat dari pikiran yang nangis itu mengganggu orang lain? Sejauh ini nggak begitu mengganggu sih, karena masih cukup stabil, karena kan ada kesibukan juga waktu itu, jadi kayak ada waktu gitu untuk memikirkan hal itu. Tapi jelas ada emosi atau perilaku yang sedikit janggal gitu. Maksudnya apa yang dirasain Kak Dewi saat ngerasa saat itu? Kayak misalkan aku mau, kayak misalnya aku udah capek banget, titik yang capek, kadang aku cuma melihat video atau aku mau ngomong panjang, itu tuh kayak pengen
lagi mau nangis tapi kalau nggak mau harus tetap ditahan dulu karena ini masih di luar gitu. Jadi ya kadang aku alihin aja gitu, walaupun kadang kayak sempet kayak pernah deh aku nggak sengaja buat air mata tapi langsung aku rusak, aku bilang ke lulu mandi gitu aja. Berarti sebenarnya kayak lari gitu ya, mengalihkan. Tapi sekali meledak biasanya dilampiaskan kemana? Apa cuma nangis doang atau motoran? Tergantung sih, kalau emang aku kebetulan pulang malam kayak capek itu ya sekalian aja aku kayak muter-muter sebentar. Terus nanti kalau udah sampai kos ya kalau udah dapet ya aku nangis. Jadi berarti tetap bisa nangis. Tetap bisa nangis tapi konteksnya kalau udah benar-benar nggak kuat banget senggang banget itu baru bisa aku nangis. Kalau nangis Berarti harus benar-benar mentok dulu baru bisa nangis. Tapi kenapa kok Kak Dewi masih tetap kekeh mikir kalau oh iya kalau aku nangis nanti ganggu orang lain, meskipun kadang kan tadi Kak Dewi cerita kalau udah mentok kan, kenapa harus nunggu mentok dulu? nggak tahu sih, aku mikir dari sekalian gitu. Jadi nggak sesering itu nangis karena aku mikir kan aku kebetulan kayaknya masih kecil. Kalau aku nangis malam masih keseringan nangis, takutnya bangunnya tuh bengkak gitu loh matanya, kelihatan banget habis nangis. Jadi ya ini aku sekali aja nangis gitu. Berarti selain faktor takut juga mungkin takut ganggu, juga faktor kelas juga ya. Jadi dapat kelihatan orang gitu loh, iya habis nangis. Ini orang nggak peduli sih kayaknya ya, tapi aku tetap aja merasa kayak nggak mau aja gitu dilihat orang kalau aku habis nangis. Tuh. Aku sih udah ada pikiran orang juga nggak peduli, tapi kenapa tetap aja? Nah dia tak nggak tahu kenapa. Dan Kak Dewi tetap kekeh dengan pikiran aku takut orang lain tuh lihat pas Kak Dewi nangis tuh mungkin kayak gimana gitu tetap. Kenapa kok tetap nggak tahu juga? Gak tahu karena ya mungkin karena dari faktor orang yang lain aku mungkin faktor utamanya, jadi aku terlalu memikirkan respon orang lain dibanding diri sendiri. Sukan lah ya, sukan. Tapi selain orang tua, Kak pernah lihat Kak Dewi nangis nggak atau teman-teman gitu? Kayak ini sekarang ada Kakak atau teman? teman. Kalau kakak aku nggak pernah menangis depan dia gitu karena dia tuh tipe yang adu nasib gitu. Jadi daripada aku tambah capek tambah ini ya udah aku mending gak usah nangis depan dia, terus aku mending nangis depan temanku karena itu kan lebih respect juga. Tapi hubungan sama kakak sekarang lancar-lancar aja, apa emang agak ada gap secara emosional? Ada gap sih, apalagi kan sekarang mungkin karena udah nikah juga kan udah nggak jarang-jarang ketemu juga. Terus kadang karena tipenya dia yang lalu nasib itu yang bikin aku kayak ngerasa sebenarnya nggak boleh sih, kalau waktu aku bilang jangan jaga jarak sama kakak, tapi ya aku tuh kayak dia nggak usah deket-deket, gue nggak mau cerita nanti lo ada nasib gitu. Kayak kan kalau misalkan cerita ya udah aku pengen cerita, nggak usah adu nasib, mending kasih saran atau apa gitu loh. Gitu adu nasib kan nggak semua orang itu sama gitu loh. Tuh. Berarti kan takut ya. Pemicunya secara garis besar awalnya kan dari kakak nih. Terus aduh kakakku kok gini ya, aku jadi malas. Nah pas mau cerita ke kakak itu malah kakaknya ada nasib. Apakah mungkin dari situ? Iya dari situ itu kayak dia mending nggak usah cerita, nggak usah apa, kalau mau ngobrol ya udah ngobrol, tapi kalau cerita di filter gitu sampai kayak aku mikir ini nggak bakal bisa jadi nasib gitu. Kadang kalau aku misalkan di titik yang aku pernah
agak ngomong gini sih kalau ya kan itu gue bukan lo gitu, jadi maaf ini emang ngomongnya agak lo gitu karena terbiasa. Iya, jadi kayak ini kan gue yang ngalamin bukan lo gitu, dan kita juga kuliahnya beda, lo bukan pendidikan dan daerahnya juga beda, jadi nggak usah adu nasib gitu. Aku pernah kritiknya kayak gitu, dan dia kayak ya udah sih gitu, kan dia cuma ngomong gitu dengan respon kayak ya udah sih, itu kayak ya udah jangan diulang terus gitu loh adu nasibnya, kayak pengen denger tuh jadi males orang gitu. Tapi setelah gua jarak sama kakak nih, karena takut itu tetap aja ada pikiran. Gak pengen kayak, aduh aku pengen kenal ini yang bener-bener Kak Dewi itu berani buat cerita. Karena beda, pemikirannya beda juga. Mungkin dari faktor lingkungan juga. Kalau kakak itu ya, dia ditinggalnya ibaratnya udah bukan di kota, jadi kan pemikirannya berbeda dengan misalkan aku kan sekarang di Surabaya kan hitungannya kota, jadi pemikirannya beda gitu. Kayak dia tipe yang slow living, aku bukan seperti itu. Tapi kalau ke teman mungkin atau orang tua udah ada keberanian buat ngomong gitu, Orang tua ataupun kayak nyoba bagi simpan orang tua untuk selain waktu. aku sih, tapi mungkin kalau nangis enggak susah gitu, tapi kalau untuk cerita soal cerita ya itu aku cerita gitu. Orang tua sama gitu. Sebenarnya udah ada tindakan sih, udah bagus. Tapi Kak Dewi pernah mikir kalau pengen lebih melepaskan emosinya lagi gak? Pengen jujur-jujurnya lebih lega gitu loh, karena kan aku jarang nangis, jadi sekalinya nangis kayak aku ngerasa lega, tapi kayak aku ngerasa pengen itu kayak kalau bisa sering sih, karena biar aku nggak merasa kebeban aja gitu di perasaan. Tapi Kak Dewi dengan pikiran kayak gitu sekalian mikirin nggak mungkin perilaku atau tindakan apa yang Kak Dewi bakal lakukan atau masih belum ada? Aku nyoba sih beberapa kali kayak mungkin nangis, kayak ayo nangis, tapi aku nggak bisa. Mungkin aku capek, udah kayak pengen nangis, tapi aku nggak bisa nangis. Jadi benar-benar yang aku bisa nangis kalau aku udah di titik yang benar-benar tol-tol gitu. Berarti harus menunggu sampai benar-benar muak baru bisa keluar. Apalagi kan kalau nangis sendiri gitu kayak ya harus perlu tenaga juga. Tapi Kak Dewi ini dengan adanya pemikiran yang sedikit berubah ini, kira-kira pengen lanjut lagi nggak? Pengen sekalian aja dan pengen diterusin lagi gitu loh, tapi yang lebih lost, lebih plong gitu. Iya, Ini kan tadi kan sudah ada niatan kan, sudah ketemu solusinya gimana caranya, cuma mungkin agak susah ya kalau harus nunggu benar-benar sampai maksimal, harus nunggu sampai itu agak susah dan mungkin merepotkan diri sendiri juga. Mungkin Kak Dewi pernah ngomong ke orang tua atau mungkin sengaja buat udah sekalian deh nangisin aja gitu. ya itu doang kemarin waktu aku capek, apa ya, waktu aku mau pulang beberapa kesini udah nggak pulang lagi gitu. Itu ya aku nangis karena itu udah mau berangkat ke stasiun gitu ya kan, kalau mau ke stasiun tuh harus kayak ada gap 1,5 jam atau 2 jam gitu. Jadi ya pas itu kayak aku nangis dulu 30 menit apa ya, kayak bersama orang tua. Habis itu udah
itu sengaja atau enggak, atau cuma pas apa ya, tiba-tiba keluar gitu? Tiba-tiba keluar. Tiba-tiba. Jadi kayak aku awalnya tuh kayak lagi mandi terus tiba-tiba aku nangis, tapi kayak itu masih jadi ini kayak desas-desus gitu. Tapi pas aku di kamar, aku lagi siap-siap kayak pakai skincare gitu, tiba-tiba kok nggak bisa berhenti ya nangisnya. Jadi kayak udah sekalian aja gitu. Daripada nggak selesai, mending baru sekalian lah kelas gitu. Itu aja sih beneran aku sampai nangis. Sebelumnya sampai sekarang nggak. Berarti itu sengaja tapi sekalian diomongin ke orang tua gitu. Iya, karena kayak ya udah gitu udah terlanjur nangis daripada aku keluar terus aku misalkan habis siap-siap udah siap terus aku kelihatan habis nangis ditanya terus nangis lagi, jadi mungkin sekalian aku udah lagi nangis jadi sekian aku kamar gitu karena kan kebetulan sebenarnya gitu ya udah sekarang kayak gitu. Tapi ini Kak Dewi sering mungkin Kak self talk gitu kan? Beberapa kali kalau ada waktu. Mungkin ini Kak Dewi bisa nyoba buat self talk nanti ya udah omongin aja sedihnya kenapa, terus kalau pengen nangis ya udah sekalian. Jadi gak perlu nunggu yang sampai benar-benar penuh baru nangis. Karena tadi yang saya tahu dari cerita Kak Dewi itu memang kadang suka mengubah diri sendiri kayak berat gitu. Tapi Kak Dewi ini kalau secara aku mungkin bisa langsung dicoba aja sih, mungkin nggak sengajain aja gitu. Tadi kan udah self talk, kalau itu udah bisa pelan-pelan, habis itu langsung mungkin cerita ke orang tua aja terbuka, terus ya pelan-pelan ngajaknya itu dirubah sedikit demi sedikit gitu. Sama journaling mungkin kalau yang susah cerita ke orang tua, journaling terus kalau emang rasa pengen nangis udah sekali terusin gitu.